Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kami boleh datang untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami, supaya kami boleh melihat betapa keselamatan yang Kau berikan itu benar-benar hadir di tengah kemustahilan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah hadir di tengah kemustahilan. Nah, pertama-tama kita melihat bahwa kemustahilan manusia untuk menyelamatkan diri. Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti ya, ketika Adam jatuh dalam dosa, maka kita itu sebagai keturunan Adam semuanya lahir dengan berdosa. Bahkan karena natur kita adalah natur dosa, maka kita dikatakan tidak bisa berbuat baik, mencerminkan apa yang Alkitab sebenarnya nyatakan sebagai kematian rohani. Memang Alkitab tidak pernah spesifik mengatakan ada dua jenis kematian ya, kematian fisik dan kematian rohani, tapi jelas Alkitab mengajarkan itu. Karena itu kita melihat bagaimana kita lahir dengan kematian rohani. Kita lihat Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Pasti yang Paulus maksudkan adalah jemaat Efesus semuanya dulu mati secara rohani. Tidak mungkin dong dia mengatakan bahwa mereka semuanya tadinya sudah pernah mati suri. Ya, karena itu kita melihat bahwa kita ternyata semua lahir dengan kematian rohani. Kan itu tidak mengherankan Paulus bisa mengatakan seperti ini di dalam Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat baik. Sehingga apa yang mungkin baik di mata kita ya, seperti sebelumnya juga kita mengasihi orang tua kita mengasihi adik kakak kita juga mengasihi teman-teman kita, kelihatannya baik tetapi di dalam standar Tuhan itu juga adalah dosa. Karena Alkitab mengatakan, Paulus berbicara di dalam Roma 14 ayat 23, segala sesuatu yang tanpa iman adalah dosa. Dan karena kita berada di bawah cengkraman dosa, tidak mengherankan bahwa Alkitab juga menyatakan bahwa kita berada di dalam kuasa si jahat, kuasa iblis. Kalau tadi saya teruskan Efesus 2 ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bayangkan kita mentaati penguasa kerajaan angkasa. 1 Yohanes 5 ayat 19 kemudian mengajarkan kepada kita seperti ini. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan tentu saja seluruh dunia yang dimaksudkan terutama kita manusianya. Ya, karena itu kita melihat bahwa Alkitab menggambarkan mustahil bagi manusia untuk bisa menyelamatkan diri. Upah dosa ialah maut, ya, Roma 6 ayat 23, berarti manusia harus mati secara fisik dan mati secara rohani selamanya. Kita dilahirkan dengan mati rohani, dan kalau kita bukan orang percaya ya kita akan mati rohani selama-lamanya. Tetapi orang percaya, kerohanian kita dihidupkan dan kita tidak akan lagi mati rohani. Jadi itu adalah kemustahilan yang pertama. Kemustahilan manusia untuk menyelamatkan diri. Kemudian kita melihat juga kemustahilan keselamatan oleh seorang manusia tanpa dosa. Nah, tentu saja kita tahu bahwa tidak ada manusia yang lahir tanpa dosa asal ya. Karena itu kenapa digambarkan kita semua mati dengan kematian rohani. Mazmur 51 itu adalah mazmur ratapan dari Daud ya, ketika dia berbicara tentang dosanya dengan Batsyeba, dan dia mengatakan seperti ini, Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud mau mengatakan di dalam kandungan ibunya saja dia sudah berdosa.
Dan kita juga bisa melihat contoh Alkitab, misalnya anak kembar Ishak, Esau dan Yakub di dalam rahim ibunya sudah bertolak-tolakan sehingga ibunya begitu kesakitan mau mati rasanya. Dan ini menunjukkan, bayangkan ya, saudara kembar di dalam rahim aja udah berkelahi. Dan ini menunjukkan betapa di dalam rahim ibu kita saja kita itu sudah memiliki natur dosa. Jadi sebenarnya mustahil seseorang itu bisa lahir tanpa dosa. Tetapi katakanlah ada. Ya, bahkan jika ada, maka kita melihat bahwa dia hanya dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan tidak dapat menyelamatkan orang lain. Kalau dia adalah manusia tanpa dosa, ya cuman dia yang bisa diselamatkan. Dia tidak akan mempunyai kemampuan untuk menyelamatkan orang lain. Ya, kita bisa melihat misalnya orang yang tidak percaya, untuk dosanya seumur hidup nanti dia akan dihukum selama-lamanya. Coba bayangkan ya, seorang manusia membayar dosa untuk dirinya sendiri saja harus selama-lamanya. Jadi tidak mungkin seorang manusia itu kalaupun tanpa dosa menyelamatkan orang lain. Kemudian kita melihat bahwa kemustahilan keselamatan oleh Allah tanpa kematian manusia. Nah, ini tentu saja karena Allah kita adalah Allah yang adil. Saudara, ini adalah sesuatu yang sering sekali kita abaikan ya. Kita sukanya mendengar Allah kita adalah Allah yang penyayang, penuh kasih dan setia dan sebagainya. Nah, di dalam Keluaran 34 ini adalah Allah ketika menunjukkan dirinya kepada Musa, walaupun tentu saja Musa hanya bisa melihat belakang punggung Allah ya. Nah, sambil melewati, Allah sendiri menunjukkan siapa dia. Karena itu biasanya dua ayat ini, Keluaran 34 ayat 6 dan 7 adalah ayat yang paling penting kalau kita berbicara tentang karakter Allah. Allah sendiri yang memberikan. Saya bacakan Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Ya, jadi Tuhan sendiri yang kemudian berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Saya belum selesai membaca, tapi sampai di sini kebanyakan kita mengatakan amin, itu adalah Allah yang kita kenal. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya belum selesai membaca ayat 7. Saya lanjutkan. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, yang mau saya fokuskan adalah Allah yang tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Saudara sekalian, Allah yang adil tidak dapat mengampuni dosa manusia tanpa hukuman. Karena jika begitu dia bukan Allah yang adil. Karena berarti dia membiarkan dosa itu tidak dihukum. Dan itu adalah Allah yang tidak adil. Karena itu salah satu bagian dari karakter Allah yang sangat penting adalah mengatakan bahwa tidak dapat membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Nah, tadi kita sudah membaca ya Roma 6 ayat 23 betapa upah dosa ialah maut. Maut berarti kematian. Nah, kita harus melihat bahwa dosa manusia harus dihukum dengan kematian manusia. Karena itu kita melihat Allah tidak dapat menyelamatkan seseorang tanpa ada manusia yang menanggung dosa tersebut. Setiap dosa, upah dosa adalah maut dan maut itu harus dilihat dari kematian manusia, tidak boleh hanya kematian binatang. Karena itu kita harus mengerti ya saudara-saudara, kalau orang-orang PL sepertinya diselamatkan karena mereka mempersembahkan darah binatang, mempersembahkan korban-korban. Nah, itu harus dilihat, itu adalah bayang-bayang yang menunjuk kepada korban yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan Ibrani 10 ayat 1 misalnya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri.
Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin dapat menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Banyak orang berpikir orang Yahudi, orang PL diselamatkan karena menjalankan Taurat. Mustahil. Manusia tidak dapat menjalankan Taurat dengan sempurna, apalagi tanpa mengenal Tuhan mereka hanya bisa berdosa. Karena itu kita melihat bahwa tidak mungkin mereka diselamatkan oleh Taurat. Apakah diselamatkan oleh darah binatang? Ibrani 10 ayat 1 mengatakan tidak, itu hanyalah bayangan dari keselamatan yang akan datang. Lebih jelas lagi ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Darah binatang tidak dapat menghapus dosa manusia. Karena itu kita harus mengerti bahwa dosa manusia harus dihukum dengan kematian manusia. Ya, jadi Allah harus menanggungkan dosa-dosa manusia kepada seseorang untuk bisa dosa itu dianggap lunas dan orang itu diampuni. Kemudian saya mau melihat, nah ini adalah sesuatu yang sering sekali mungkin tidak ditekankan, ya. Padahal konsep yang paling penting dalam Injil itu adalah kerajaan Allah. Karena itu nanti kita akan melihat dengan lebih detail ya. Karena itu khotbah Tuhan Yesus adalah bertobatlah. Bukan karena keselamatan sudah dekat, tapi karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, sekarang kita mau melihat kemustahilan hadirnya kerajaan Allah. Kita tahu bahwa kerajaan Daud yang nanti setelah kerajaan terpecah menjadi kerajaan Yehuda, itu sebenarnya adalah kerajaan Allah, saudara-saudara ya. 1 Tawarikh 28 ayat 5, Daud mengerti sekali bahwa kerajaannya adalah kerajaan Allah. Karena itu saya bacakan 1 Tawarikh 28 ayat 5. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Lihat enggak? Daud mengerti sekali tahta kerajaannya adalah tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Tapi kita tahu kerajaan Daud, kerajaan Yehuda sudah hancur tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian umat tetap hidup dalam ketidaksetiaan. Ya, sehingga sebenarnya tidak ada alasan Allah itu mendatangkan kerajaannya kembali. Maliaki mereka mempersembahkan binatang-binatang yang cacat ya, dan Esra dan Nehemia menunjukkan betapa mereka kembali kawin campur. Padahal dulu kenapa mereka sampai menyembah berhala, salah satunya adalah karena mereka kawin campur dan dipengaruhi oleh orang-orang Kanaan tersebut. Sehingga kita bisa melihat bahwa ternyata mereka itu tetap tidak setia. Sehingga sebenarnya kalau kita melihat betapa perjanjian Tuhan itu juga ada tidak bersyaratnya tetapi juga ada syaratnya, seharusnya Tuhan itu tidak perlu menghadirkan kerajaannya. Sehingga kita juga bisa mengatakan kemustahilan hadirnya kerajaan Allah. Tapi memang Allah kita adalah Allah yang melakukan mission impossible, ya. Karena itu kita melihat keajaiban Allah. Karena apa yang kelihatan mustahil tentu saja ternyata dapat Allah wujudkan. Dan kita melihat Allah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Nah, namanya adalah Yesus. Nah, kita akan melihat satu ayat ini saja ya. Secara detail saya bacakan Matius 1 ayat 21. Ya, akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pertama-tama ditekankan Yesus dilahirkan oleh seorang dara tanpa keinginan seorang laki-laki, terlihat di ayat 20. Tetapi ketika ia, yaitu Yusuf mempertimbangkan maksud itu, yaitu menceraikan istrinya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
Yesus adalah satu-satunya orang yang lahir tanpa keinginan seorang laki-laki, dan karena itu kenapa dia dapat lahir tanpa dosa. Ya. Nah, dan kita juga bisa melihat bahwa Yesus adalah manusia sejati. Dia benar-benar, dan Filipi mengatakan bukan bahwa dia itu sama seperti kita, kecuali tentu saja dia tanpa dosa. Yesus adalah manusia sejati sehingga kematiannya adalah kematian manusia. Kita tahu bahwa Yesus adalah manusia sejati dan Allah sejati. Allah tentu saja tidak bisa mati. Yesus Allah anak berinkarnasi menjadi manusia, tujuannya supaya menebus dosa manusia dengan mati, dan tentu saja kita harus melihat bahwa natur manusianya yang mati. Ya, karena itu kita melihat bahwa kematiannya adalah kematian manusia. Karena itu boleh untuk menebus dosa manusia. Karena kematiannya adalah kematian manusia. Tapi tadi saya sudah mengatakan, kalaupun ada seorang manusia yang dapat hidup tanpa berdosa, dia hanya bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena itu jika Yesus hanyalah seorang manusia, maka ketidakberdosaannya hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu kenapa Allah anak berinkarnasi menjadi manusia. Jadi Yesus yang adalah Allah, sehingga ia mampu menebus semua dosa orang percaya karena dia adalah Allah. Ya, kalau tidak seperti yang tadi saya katakan, seorang manusia itu untuk membayar dosanya itu tidak habis-habisnya, selama-lamanya dia harus dihukum. Nah, saya mau supaya kita merenungkan sedikit mengenai penebusan. Saudara, penebusan itu harus dilihat ada dua sisi. Pertama adalah kita manusia berdosanya terhadap Allah. Digambarkan kita itu berhutang kepada Allah, maka hutang itu harus dibayar kepada Allah supaya kita bisa didamaikan dengan Allah. Tapi di pihak lain tadi kita sudah melihat misalnya 1 Yohanes 5 ayat 19, kita itu berada di bawah cengkeraman si iblis. Jadi untuk bisa menebus dosa kita, bukan saja Yesus harus mati menanggung dosa kita, mendamaikan kita dengan Allah, dia harus merampas kita dari tangan iblis. Nah, untuk didamaikan dengan Allah, Yesus mati menebus dosa-dosa orang percaya di kayu salib, ya. Dan itu sebenarnya terutama 3 jam, dari jam 12 sampai jam 3. Karena itu di situ digambarkan seluruh negeri penuh dengan kegelapan, mau menggambarkan betapa Allah Bapa mencurahkan murkanya untuk dosa-dosa orang percaya kepada Yesus yang di kayu salib pada waktu itu. Sehingga kita bisa melihat Yesus mati menebus dosa-dosa orang percaya di kayu salib. Karena itu tidak mengherankan 1 Korintus 7 ayat 23. Ini yang kemudian Paulus katakan, ya, 1 Korintus 7 ayat 23. Sebentar, saya bacakan ya, 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Karena itu tidak mengherankan setelah Yesus kemudian berteriak di akhir jam 3, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia kemudian menyebut tetelestai, yang artinya sudah selesai. Dia sudah selesai menebus semua dosa orang percaya. Nah, tetelestai itu adalah kata yang biasanya dipakai pada waktu itu untuk transaksi jual beli, ya. Dan sampai sekarang pun juga kalau kita misalnya beli barang diberikan kwitansi dicap sudah lunas. Nah, itulah sebenarnya arti tetelestai, sudah lunas. Sudah dibayar penuh semua dosa-dosa orang-orang percaya, ya. Dan itu adalah didamaikan dengan Allah. Tapi bukan itu saja, bukan, kita mengatakan bahwa Yesus harus, ya, kita itu harus dirampas dari tangan iblis. Nah, saudara, pada zaman Tuhan Yesus mendadak kita diceritakan banyak sekali orang yang kerasukan. Padahal di PL belum pernah loh ada orang yang kerasukan seperti itu. Kita tahu Raja Saul dikatakan kerasukan, tapi kerasukan Raja Saul itu berbeda. Buktinya
Di tengah-tengah kerasukan dia tidak kehilangan kendali diri, bahkan dia bisa memanipulasi keadaannya untuk menombaki Daud. Ya, berarti dia sadar malahan bisa memanipulasi keadaan. Sedangkan kita melihat bahwa orang-orang yang kerasukan pada zaman Tuhan Yesus lain. Benar-benar mereka tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan pertanyaan yang seharusnya kita tanya, saudara-saudara ya, kita kalau baca Alkitab harus sebenarnya banyak bertanya. Karena dengan bertanya kok begitu ya, kok begitu kita itu kemudian mulai memikirkan atau setidak-tidaknya mencari solusi. Kenapa mendadak pada zaman Tuhan Yesus banyak orang yang kerasukan? Nah, kita juga harus mengerti Alkitab menggambarkan bukan hanya ada dua kematian, ternyata ada dua dunia. Dunia yang kita lihat secara kasat mata dan dunia roh. Nah, tentu saja yang paling utama adalah dunia roh. Baik PL maupun PB menekankan itu. Di PL, jika dua bangsa bertempur, maka yang terutama bertempur bukan raja dan tentaranya, tapi yang terutama bertempur adalah Allah-Allahnya. Di PB pun kata Paulus, kita sebenarnya terutama bertempur bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa angkasa. Jadi kalau kita kerja di kantor ya, melawan kemalasan kita, itu bukan soal hanya secara fisik melawan kemalasan kita, itu adalah pertempuran rohani. Karena itu kenapa digambarkan kita itu perlu dengan kuasa Roh Kudus kalau kita mau menjalankan kehidupan itu dengan baik. Nah, tadi juga sudah kita lihat bahwa seluruh dunia kita itu berada di bawah cengkeraman si iblis. Jadi ketika Yesus mendatangkan kerajaannya, ya, yang sudah 600-an tahun itu tidak ada, maka iblis tidak tinggal diam. Dia merasuki anak-anak buahnya, roh-roh jahat, merasuki orang-orang, dan itu adalah cara iblis mengklaim, mereka adalah milikku. Karena itu kita melihat bahwa ada sebenarnya pertempuran yang sangat dahsyat antara Yesus dengan iblis. Karena itu tidak mengherankan di dalam Matius 12 ayat 28 dan 29 saya bacakan. Tuhan Yesus berkata ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bukti yang paling nyata kerajaan Allah sudah datang adalah Yesus mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang kerasukan. Ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Orang kuat itu siapa? Tentu saja si iblis. Jadi kita itu digambarkan sebagai barang-barang yang ada di rumah si iblis. Si iblis diikat, Yesus kemudian merampas kita. Dari kerajaan iblis dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, karena itu digambarkan sebuah pertempuran yang dahsyat sebenarnya antara Yesus dengan iblis. Sehingga kesimpulannya saudara-saudara sekalian, apa yang mustahil dapat terjadi karena Allah anak berinkarnasi menjadi manusia, mati sebagai manusia untuk menebus dosa manusia. Kita manusia tidak mungkin bisa menebus dosa kita sendiri. Seorang manusia biasa kalaupun dia bisa lahir tanpa dosa, itu pun juga sebuah kemustahilan, hanya dapat menebus dirinya sendiri. Satu-satunya cara adalah Allah harus berinkarnasi menjadi manusia. Mati untuk menebus dosa manusia, baru kemudian bisa didamaikan dengan Allah. Ya, karena itu kita melihat bahwa hanya ketika kita percaya kepada Yesus yang adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, dosa kita dapat ditebus. Karena itu saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa tidak ada cara lain. Allah anak berinkarnasi menjadi manusia itu adalah solusi untuk semua kemustahilan yang tadi kita bicarakan.
Karena kita yang sejak lahir berada di bawah kekuasaan iblis sekarang dapat dirampas dan dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah oleh Yesus. Ya, dengan sengaja memakai kata merampas karena apa? Karena memang itu adalah bahasa perang. Di dalam perjanjian lama, bangsa yang menang perang akan menjarah, merampas bangsa yang kalah perang. Dan ini menunjukkan Yesus menang perang dan karena itu menjarah dan merampas kita-kita yang tadinya berada di bawah kerajaan iblis. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah begitu banyak kemustahilan, kami yang tidak mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri, seorang manusia biasa juga tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, dan kerajaan Allah yang tidak mungkin seharusnya datang, tetapi Engkau mendatangkannya melalui seorang juru selamat kami, Yesus, Allah anak yang berinkarnasi menjadi manusia. Karena itu Tuhan, ketika kami menyadari betapa banyaknya sebenarnya kemustahilan yang kemudian Tuhan overcome dan Tuhan atasi dan akhirnya memberikan keselamatan kepada kami orang-orang percaya, kiranya kami boleh semakin Tuhan menyadari betapa luar biasanya keselamatan yang Kau berikan. Dan biarlah kami boleh semakin belajar berkomitmen untuk mengasihi Engkau, untuk taat kepadamu. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung. Amin.